aku di padang rumput hijau, baringkanku. Ku dengar suaramu bergema di hatiku. Kau bawaku mendekat ke air yang tenang. Sekalipun ku berjalan di lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu memimpinku. Oh, oh. Sekalipun ku sendiri, tiada yang menemani, namun kemurahan-Mu kan mengikuti setiap langkahku. Ku dengar suaramu bergema di hatiku. Kau bawaku mendekat ke air yang tenang. Sekalipun ku berjalan di lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu memimpinku. Oh, oh. Sekalipun ku sendiri, tiada yang menemani, namun kemurahan-Mu kan mengikuti setiap langkahku. Namun kemurahan-Mu kan mengikuti setiap langkahku. Shalom murid Kristus yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Kita sudah menikmati sebuah lagu tadi berjudul Tuhan Gembala. Sekarang mari kita berdoa sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan pada kali ini kami boleh mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu beritakan adalah kebenaran-Mu sendiri, hati-Mu sendiri, sehingga setiap kami yang mendengarnya akan dikuatkan kembali. Kami yang putus asa, Tuhan beri pengharapan, yang kami dalam kesesakan Tuhan lepaskan. Biarlah kiranya melalui pemberitaan ini
kami diberi kekuatan yang baru untuk kami menjadi orang yang berguna, yang mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, biarlah benih firman-Mu tumbuh dalam tanah hati kami dan berbuah dalam setiap perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, bertemu kembali dalam sebuah ibadah virtual. Pada kesempatan ini, mari kita buka satu bagian dari firman Tuhan yang sudah saya persiapkan, yaitu dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Hal yang menarik pada akhir-akhir ini adalah damai sejahtera yang hilang. Kita masih ada dalam satu tema, yaitu dipanggil untuk disempurnakan. Saya ingin bercerita mengenai damai sejahtera yang sempurna. Saat-saat ini banyak orang kehilangan damai sejahteranya karena menghadapi situasi dan kondisi. Bahkan situasi dan kondisi ini pun bisa menjadi ujian dari kehidupan kita. Baik itu dalam kehidupan perekonomian kita, kehidupan jiwani kita, kehidupan rohani kita pun diuji melalui sebuah hal yang kita sama-sama merasa tidak nyaman saat ini. Tapi rasa damai sejahtera seharusnya tidak boleh hilang dari umat Kristen, umat percaya dalam Tuhan. Harusnya orang-orang tetap mengasihi, orang-orang tetap merasakan damai sejahtera, tetap merasakan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan dan tidak pernah berakhir. Tapi mari kita bayangkan bahwa akhir-akhir ini banyak orang mengeluh, banyak orang merasa khawatir, banyak orang merasa takut, merasa cemas. Itu adalah sebuah pertanda di mana damai sejahtera itu hilang. Dan damai sejahtera yang hilang itu bukanlah sesuatu yang bisa kita sepelekan, Bapak Ibu Saudara. Sebab dalam kehidupan ini damai sejahtera itu memegang peranan penting dalam kehidupan kita. Setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita usahakan itu tidak bisa membeli damai sejahtera. Damai sejahtera adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Dan di dalam Filipi pasal 4 ini dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Kekhawatiran bisa merenggut damai sejahtera kita. Kekhawatiran bisa membatasi, bahkan menghilangkan sukacita kita. Kekhawatiran bisa membuat kita takut akan sesuatu hal yang belum tentu itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Orang yang tidak damai sejahtera akan mengalami beberapa hal yang tidak enak dalam hidupnya. Susah tidur, makan merasa tidak enak, bernafas pun rasanya sesek, kehidupan dalam keluarga rasanya bosan sekali. Apalagi masa-masa sekarang kita tidak boleh banyak melakukan aktivitas untuk keluar rumah. Aktivitas yang dibatasi, kita berada di rumah bersama-sama dengan anak-anak, kita di rumah bersama-sama dengan istri, ataupun saudara, ataupun teman, di mana itu sangat nggak nyaman buat kita. Ketidaknyaman ini adalah sebuah ujian, Bapak Ibu Saudara. Bahkan gereja pun sekarang diuji dalam masa-masa tidak bertemu dalam satu ibadah yang biasa. Sehingga kita sekarang juga melakukan ibadah virtual, ibadah online. Itu sebuah ujian bagi gereja. Sanggup tidak gereja bertahan dalam masa-masa ujian seperti ini? Gereja bukanlah gedung, gereja bukanlah bangunan yang bagus, gereja bukanlah tentang pujian yang sorak-sorai gemerlapan. Gereja bercerita tentang menjaga iman kita di dalam tengah situasi yang tidak enak. Gereja bercerita tentang manusia. Bagaimana kita tetap hidup
tahan uji, kita tekun mencari Tuhan, kita merasakan damai sejahtera. Itulah gereja, dipanggil untuk keluar dari kegelapan kepada terang. Kalau kita sekarang menghadapi damai sejahtera yang hilang, maka ada satu perkataan Paulus di kitab Korintus bahwa ujian yang kamu alami bukanlah ujian yang berat, ujian yang biasa yang dihadapi manusia. Dan Tuhan tidak akan menguji melebihi kekuatan manusia. Bahkan Tuhan memberikan anugerah kekuatan bagi mereka yang terpanggil dalam rencananya. Sehingga setiap kita dalam ujian ini merupakan sebuah hal yang Bapak Ibu Saudara harus pahami bahwa semua mengalami hal yang sama. Tidak ada orang di Indonesia tidak mengalami hal yang serupa dengan kita. Sehingga yang namanya ujian ini adalah ujian yang biasa yang Bapak Ibu Saudara dan saya bisa lalui. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap berkobar, kita harus tetap memuji, kita harus tetap menyembah Tuhan. Jangan terlalu banyak khawatir, jangan terlalu banyak bimbang. Karena yang namanya khawatir dan bimbang itu bisa kita atasi Bapak Ibu Saudara. Dan bagaimanakah cara mengatasi kekhawatiran dan kebimbangan kita sehingga damai sejahtera yang sempurna itu bisa ada di dalam kehidupan kita? Dilanjutkan dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 selanjutnya. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mengatasi kekhawatiran harus dengan hal yang rohani. Bapak Ibu Saudara harus banyak berdoa, banyak harus mengucap syukur. Bagaimana kita dalam kehidupan kita jangan hanya aduh badanku rasanya nggak enak nih. Aduh badanku rasanya pegel-pegel semua nih. Badanku rasanya nafas nggak lega nih. Dan kita memperkatakan aduh virusnya makin kemana-mana, sudah menyerang kotaku. Bahkan itu ada di sekitarku, nggak jauh, cuma 2 kilometer dari tempat tinggalku. Jangan sampai kita terjebak dalam pola pikir yang itu akan meruntuhkan kita dan kita makin lama makin khawatir Bapak Ibu Saudara. Justru dalam situasi seperti ini yang saya harapkan Bapak Ibu Saudara bisa memahami, kita harus banyak berdoa, kita harus banyak mengucap syukur. Karena dalam berdoa, mengucap syukur itu ada kekuatan yang tersendiri bagi kita. Doa bukanlah hal yang susah Bapak Ibu Saudara, karena dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-6, Yesus malah mengatakan demikian. Kalau engkau berdoa, masuk kamarmu, tutuplah pintunya. Doa bukanlah sesuatu yang Bapak Ibu Saudara itu harus diperdengarkan di banyak orang. Doa bukanlah sesuatu yang harus dimengerti oleh banyak orang. Doa merupakan pola komunikasi, doa merupakan satu cerita, satu ungkapan hati yang Bapak Ibu Saudara itu harus pahami itu adalah hubungan personal. Kita mungkin berdoa, aduh aku nggak pintar berkata-kata, aduh aku nggak pintar bercerita, aduh aku ini nggak banyak ngomong sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara mulai satu kebiasaan yang baik. Awalnya kita yang tadinya sibuk dalam pekerjaan, tapi saat sekarang kita lepas, kita jeda sebentar dari pekerjaan kita. Ada hal yang harus kita pahami, yaitu masuk kamarmu, tutup pintu, berlutut, berdoa, datangi Tuhan. Bercerita, Tuhan, ini aku. Aku tahu Engkau Bapa-Ku yang baik. Hadirlah Tuhan. Mulai aja dengan sesuatu yang simpel seperti itu dan saya rasa itu akan memberkati. Bapak Ibu Saudara mulai ucap syukur. Tuhan terima kasih aku masih bisa bernafas. Aku masih melihat keluargaku, aku masih melihat orang-orang di sekitarku, aku masih melihat kebaikan-kebaikan. Ucap syukur, ucap syukur, ucap syukur. Ganti semua yang bercerita mengenai kekhawatiranku. Aduh, cuci tangan belum udah ya. Aduh, bagaimana ini saya mengalami hari ini. Aduh, semprot-semprot dulu biar virusnya hilang. Ganti Bapak Ibu Saudara ucapan syukur. Semua yang baik, cuci tangan. Bapak Ibu Saudara jaga sanitasi, jaga dengan semprot-semprot, itu baik semua. Tapi jangan sekali-sekali kehidupan kita runtuh karena kekhawatiran kita. Sehingga yang kita perhatikan adalah hal-hal yang negatif saja. Yang kedua yang selanjutnya bagaimana mengatasi kekhawatiran adalah mulai baca Alkitab. Nah, Alkitab ini ditulis untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Katakan dalam
Filipi pasal keempat ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang Anda pikirkan itu berasal dari apa yang Anda lihat dan apa yang Anda baca. Lini masa sebuah berita atau kebanyakan berita saat ini bercerita tentang bagaimana penyebarannya, bagaimana tingkat kematiannya, bagaimana berapa banyak orang terinfeksi, bagaimana banyak orang dirawat, bahkan bagaimana terbatasnya ruang perawatan yang ada di rumah sakit, membuat kita khawatir. Ada sebuah hal yang menarik, saya baca kemarin artikel dari Dr. Andri, spesialis kejiwaan. Beliau adalah seorang dokter dari klinik Omni Tangerang, psikosomatik. Jadi istilahnya adalah dia bercerita demikian. Dalam otak manusia ada yang namanya bagian yaitu amigdala. Amigdala itu adalah sistem syaraf yang berkumpul di bagian otak kita. Dan itu terstimulasi dan menimbulkan emosi. Dan amigdala ini berfungsi untuk juga menimbulkan emosi takut. Semakin kita banyak merangsang otak kita dengan berita-berita negatif, yang ada adalah kita makin takut. Kita makin gentar, kita makin tidak bisa berbuat baik, berbuat banyak, kita makin, bagaimana ya? Yang ada kita adalah makin lama makin khawatir menghadapi apa yang kita lihat. Ada sebuah kabar baik Bapak Ibu Saudara, Alkitab ini adalah kabar baik yang sesungguhnya. Karena dalam Alkitab ini banyak janji-janji Tuhan, ada janji kesembuhan, ada janji berkat, ada janji penyertaan. Ada janji kehidupan kekal, ada janji tidak takut akan situasi yang tidak enak. Semakin kita membaca Alkitab akan makin merasakan kedamaian, ketenangan dalam apa yang kita rasakan saat ini, takut, gentar. Justru melalui membaca Alkitab, kita akan mendapatkan damai sejahtera, sukacita. Karena apa yang Alkitab katakan adalah, jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu semuanya. Jadi apa yang kita baca dalam Alkitab ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang memberkati, sesuatu yang membuat lega dalam kehidupan kita. Dalam situasi yang mungkin Bapak Ibu Saudara anggap tidak baik. Tapi bagi Tuhan, tidak ada situasi yang salah bagi kita. Saya tutup. Kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dalam kitab Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-12, di atasnya ada judul perikopnya. Kesaksian Paulus dalam penjara. Bagaimana seorang yang ada di dalam penjara bisa memberikan satu nasihat yang indah. Nasihat ini bukan berasal dari sebuah pemikiran. Nasihat ini bukanlah berasal dari sebuah motivasi kosong. Nasihat ini berasal dari sebuah pengalaman bersama Roh Kudus. Bagaimana Paulus mengalami di penjara, bagaimana Paulus mengalami kesesakan, bagaimana Paulus mengalami deraan. Penjara zaman dulu gelap, dibelenggu, disiksa. Tapi justru Paulus menuliskan, Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera Tuhan itu penuh menyertai Anda. Bapak Ibu Saudara, banyak berdoa, banyak mengucap syukur. Di situasi yang gak enak untuk Paulus, di situasi yang terperangkap, gelap, tidak melihat masa depan, mungkin mengalami siksaan. Tapi justru Paulus berkata, berdoalah, mengucap syukurlah. Damai sejahtera yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pikirkanlah semua yang baik, yang benar, yang suci. Pikirkanlah apa yang sedap didengar. Semuanya yang disebut kebajikan, pikirkan semuanya itu. Nasihat yang luar biasa yang hidup saat ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengalami situasi yang nampaknya keras, nampaknya menggoncang kita, belum ada apa-apanya dengan apa yang dialami oleh Paulus saat dia menuliskan kitab Filipi ini. Dia terjebak dalam situasi di mana dia tidak bisa melarikan diri, dia terhukum
oleh karena pemberitaan firman Tuhan. Tapi dia memberikan satu, damai sejahtera Allah menyertai kamu yang melampaui akal. Apa yang kita perlukan saat ini? Saya rasa kita sepakat yang kita perlukan semua adalah damai sejahtera. Tanpa damai sejahtera rasanya tidak berarti apa-apa. Apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan, tanpa damai sejahtera kita tidak bisa menikmatinya. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan damai sejahtera itu? Paulus memberikan satu nasihat sebagai bagian yang akhir. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Apa yang kita dengar pada kesempatan ini, apa yang kita sudah nikmati dalam pemberitaan firman Tuhan ini, saya yakin kita menginginkan damai sejahtera yang dimiliki Paulus meskipun dalam tekanan, meskipun dalam kesesakan, meskipun dalam situasi yang gelap, meskipun dalam ketidakpastian, meskipun dalam situasi yang tidak mengenakan, tapi damai sejahteranya nggak hilang. Caranya bagaimana? Apa yang kita dengar dalam firman Tuhan, apa yang sudah Tuhan sampaikan secara pribadi kepada kita, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, apa yang Tuhan sudah tegur pada kesempatan ini, lakukanlah itu. Melakukan apa? Melakukan kasih, melakukan doa, melakukan pembacaan firman Tuhan, melakukan berdiam diri, melakukan berserah kepada Tuhan. Rencananya jauh lebih indah daripada apa yang kita rencanakan. Lakukanlah itu. Maka saya percaya bahwa damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu Saudara, dalam situasi yang susah ini, situasi yang tidak mengenakan ini, jangan sampai damai sejahtera kita ini terenggut. Justru dalam situasi ini mari kita banyak berdoa, ucap syukur. Mari kita banyak baca Alkitab, mari kita banyak melakukan firman Tuhan, yaitu menjadi berkat bagi sesama kita. Masih banyak orang di luar sana yang perlu kita tolong. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita tunduk kepala, kita doa, kita akhiri ibadah pada kesempatan ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang menguatkan siapa apa yang hamba-Mu katakan, sehingga apa yang hamba-Mu katakan adalah hati-Mu sendiri, Tuhan. Berkati setiap orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini, biarlah setiap yang kami dengar menjadi satu rema, satu teguran, satu arahan yang harus kami lakukan, sehingga kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati setiap orang yang mendengarkan, yang dalam kesesakan, Tuhan beri kelegaan. Yang dalam sakit, Tuhan sembuhkan. Kami percaya Engkaulah Jehovah Rafa, Tuhan. Kami juga percaya, Tuhan, kami yang putus asa, tidak punya pengharapan, Engkaulah pengharapan yang sejati, pengharapan yang kekal. Biarlah Tuhan, sumber damai sejahtera menyertai kami semua. Terima kasih, Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini, biarlah berkat-Mu mengalir atas kami, berkat penyertaan dari Allah Roh Kudus, berkat penghiburan, berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, jangan banyak khawatir, jadilah berkat bagi sesama kita. Haleluya. Amin.